Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Agustina, Pak RW, Ibu-ibu pengurus masing-masing RT juga, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nina dari SRT 9. Izin bertanya Ibu, terima kasih banyak tadi atas insight yang sudah diberikan. Terkait dengan legalitas, ini saya tertarik untuk bertanya juga. Ada dua pertanyaan di sini Ibu, singkat saja. Apa perbedaan NIB dan SIUP? Kemudian apakah ada satu pintu untuk mengurus legalitas bagi UMKM, baik itu mengurus legalitas yang tadi itu ya, perizinan dan lain-lain, termasuk juga sertifikasi halal, kemudian juga sekaligus sertifikat dari Badan POM. Seperti itu, apakah bisa dilakukan dalam satu paket? Jadi satu pintu langsung ngurus satu paket semuanya, sekali kita ngurus, sekali berangkat gitu istilahnya, sekali berangkat itu langsung nanti kita bisa mengurus untuk beberapa surat legalitas itu tadi, seperti itu. Atau memang harus dilakukan peritil-peritil dulu, memang yang surat ini harus di dinas ini di instansi ini, seperti itu atau seperti apa? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari RT 05 Bu. Di sini saya dan suami juga punya usaha. Kalau saya sendiri adalah kue kering dan sudah punya NIB. Kalau suami saya itu di bidang jasa persewaan sound system. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat NIB untuk usaha jasa, dan itu masuk di KBLI-nya nomor berapa? Karena kita agak kesulitan di membuat NIB untuk jasa tersebut. Begitu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 02 Bu, Siti Nolaira. Saya pelaku baru Bu, pelaku usaha baru. Jadi ini sosialisasi ini sungguh sangat membantu untuk kita bisa ya naik kelas. Mungkin karena saya baru merintis begitu. Tapi saya sudah di 2 tahun lalu itu saya sudah usaha ayam Bu. Ayam saya jualan di pinggir jalan gitu Bu. Itu waktu itu saya pernah dimintai surat UMKM. Saya sudah dimintai surat UMKM Bu. Saya cuma ditodong aja. Ibu langsung buat, saya sampai ke Pak RW juga waktu itu dengan Pak Awedi, sampai kelurahan. Yang saya tanyakan itu apakah sama dengan persyaratan untuk misalkan kita mengurus NIB atau dan sebagainya itu, atau itu gunanya untuk apa? Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara NIB dan SIUP. Kemudian yang kedua, apakah ada satu pintu di mana untuk mencari legalitas, apakah butuh proses bertahap begitu? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi terkait dengan NIB di bidang jasa, bagaimana cara membuatnya? Ngaten, monggo bisa di. Ya, terima kasih. Yang pertama saya jawab Ibu Nina dulu nih. NIB dan SIUP itu sama. SIUP itu produk dulu, ya. Dulu namanya surat izin usaha. Ya, itu SIUP. Itu produknya waktu masih bapak saya. Ya. Nah, sekarang itu dipermudah dengan NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Ya. NIB itu kita bisa langsung daftar di oss.go.id. Itu ya. Itu nanti Ibu bisa langsung di situ 10 menit jadi. Ya. oss.go.id. Ya, .go.id. Itu kita bisa langsung akses ke situ. Yang harus disiapkan di situ adalah apa? NIK, nama usaha, Jadi Bu, kalau satu NIK itu hanya bisa mendaftar satu, tapi jenis usahanya bisa banyak. Ibu usahanya mau 10, mau ini banyak. Tapi Ibu juga harus perhatikan pajak. Kalau kita terlalu banyak jenis usahanya, ya nggak masalah, kita warga yang baik wajib bayar pajak ya Bu ya. Tapi
kalau saya sarankan ya nggak usah banyak-banyak, kita misalnya usahanya ya secukupnya saja, karena tetap nanti ada hubungannya dengan pajak. Walaupun pada saat ibu mendaftar OSS itu ada isian NPWP, kalau ibu tidak punya, belum punya NPWP ya sudah di skip gitu ya. Tapi kalau ibu sudah punya NPWP wajib dicantumkan dan itu berhubungan dengan pajak. Tapi jangan takut Bu, pelaku UMKM itu tidak harus bayar pajak selama pendapatan ya itu satu bulan kita tidak mencapai 500 juta, itu kita hanya laporan aja. Wajib, iya, kita bikin SPT tahunan, itu wajib. Tapi kan nihil, akhirnya pembayarannya nihil, minus. Bahkan minus ya, jangan topak, masuk minus. Ya, tapi kita wajib lapor. Kalau ibu sudah punya NPWP, tapi kalau tidak kan ibu tidak akan dikirimi surat dari Dirjen Pajak untuk membuat laporan tahunan gitu ya. Itu jadi kemudian yang pertanyaan kedua, apakah harus perintilan? Memang harus perintilan. Yang untuk OSS itu hanya memfasilitasi untuk PRT dan izin usaha itu tadi NIP ya. PRT kita bisa langsung di situ Bu, kita bisa langsung mengakses di situ sekarang ya. Cuma kenapa? Enggak, jenang di online itu langsung di situ ya. Tapi kalau halal kan dinasnya beda. Kalau halal, kalau OSS itu dari Dinas Perindustrian Ibu, tapi kalau halal itu dari sekarang Kementerian Agama, ya. Kemudian BPOPM sama saja, sekarang itu juga ada dinasnya sendiri, ya. Kalau di Jawa Tengah ada di dekat Poncol atau mana ya Bu? Saya tuh lupa jalannya, tapi tahu tempatnya itu. Itu di Jawa Tengah itu di situ. Ibu produknya apa? Skincare? Apa rencana mau buka sabun loh? Iya Bu, nggak masalah. Oh makanan iya. Kalau makanan kan tidak harus ke BPOPM. Itu mungkin jawaban dari saya. Mbak Nina, masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Iya, sekarang ke Ibu Dewi ya. Bu Dewi, kalau usaha itu mau digabungkan dengan usaha panjenengan, itu bisa ditambahkan kan di ya. Kalau KBLI-nya Bu jumlahnya itu puluhan ribu, saya nggak hafal kalau harus KBLI-nya berapa, saya nggak hafal Bu, karena puluhan ribu. Ibu jasa saja itu sudah ribuan Bu, jasa ini, jadi banyak sekali. Tapi kalau Ibu misalnya Bu, saya minta tolong dicarikan gitu, nanti tak ini Bu, tak browsing gitu nanti KBL-nya berapa. Tapi kalau suruh menghafal, jujur Bu, puluhan ribu itu banyak banget, saya nggak hafal. Suami saya juga usaha, saya juga buka servis printer, komputer, laptop di rumah. Itu kami juga, suami saya punya NIB sendiri, saya punya NIB sendiri. Bahkan anak-anak semua saya buatkan NIB Bu, biarpun nggak punya usaha, karena bayangan saya setelah ini anak-anak itu wajib punya usaha. Jadi wajib berwirausaha, walaupun nanti reseller, nanti bikin apa, tapi saya buatkan NIB tetap saya buatkan. Satu, yang kedua, keuntungannya itu selain tadi permodalan ya Bu, ternyata bantuan dari pemerintah, pendampingan UMKM itu adalah wajib ber-NIB. Jadi permodalan itu bisa dari dinas, tidak harus dari perbankan. Bagaimana dari dinas terkait itu mau mendampingi, ini kurangnya apa, permodalannya bagaimana? Kalau kita tidak punya izin usaha kan tidak bisa gitu ya. Jadi kalau KBLI-nya saya mohon maaf, saya tidak hafal Bu. Jujur saja saya tidak hafal. Bisa digabung. Beda bisa. Tapi
Bu, enak satu rumah jadi pengusaha semua. Jadi ibu punya usaha sendiri, NPWP sendiri, bapak NPWP sendiri, punya usaha sendiri, itu lebih enak Bu. Karena gono gini itu nanti ada, enggak Bu, saya bercanda ya Bu. Tidak, saya bercanda ya Bu ya. Ya kita enggak kesana. Tapi kalau saya pribadi, saya sarankan itu lebih baik itu sendiri-sendiri. Karena nanti ya itu berhubungan dengan pajak juga. Kalau ternyata pendapatannya besar, itu pasti akan ada surat datang dari Dirjen Pajak satu. Kemudian untuk menghindari perjulitan juga ya dari tetangga gitu. Mungkin ya Bu, kita kan nggak ngerti ya Bu isi hatinya orang itu, kita nggak tahu, ketoknya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, jenengan nyoba sound system jeduk tanggone ketoknya nggak apa-apa Bu, padahal di sininya kita nggak ngerti ya Bu, tapi tidak di RW 20, tidak di sini semua baik-baik itu ya Bu ya, amin ya Bu, betul ya Bu ya gitu. Bu Dewi, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ampun ya, mungkin ada lagi Bu, monggo. Baik, dipersilakan, masih diberikan kesempatan untuk bertanya. Oh iya. Saya tidak tahu Ibu waktu itu didatangi itu Ibu menyerahkan apa saja? Saya waktu itu mak dimintain, ibu sekarang langsung ibu urus saja surat UMKM gitu. Saya cuma mungkin didatangi gitu ya sama anak saya waktu itu, jangan cepet cari surat UMKM Bu. Saya mencari ya gitu, tapi memang itu tidak membayar. Saya masih ada punya itu, ada tangan Bapak Lurah juga. Itu kelanjutannya bagaimana? Apakah itu bisa? Itu bagaimana? Oh, saya paham Bu. Kemarin itu ada bantuan BPU PM dari Dinas Perindustrian dan Koperasi ya. Waktu itu kalau nggak salah pada saat COVID dan setelah COVID. Ini seperti ini sudah, ya. Sudah COVID. Ya, itu ada waktu itu ada bantuan karena memang pelaku usaha semua drop. Nah, waktu itu ada bantuan. Salah satu syaratnya adalah membuat surat itu. Tapi Ibu, sekarang surat yang muncul dari itu namanya kalau nggak salah IUMK, itu dari kelurahan, dan selanjutnya mungkin Ibu diminta untuk ke kecamatan gitu ya. Itu hanya berlaku di wilayah Ibu aja. Jadi kalau saya bilang itu nggak kepake. Iya. Jadi kita memang harus, kalau NIB itu nasional bahkan se-Asia Tenggara. Ibu punya usaha mau ke antar pulau, antar lintas negara, hanya NIB Bu, gratis. Hanya NIB aja. Selama betul tadi KLBI-nya ya Bu ya, itu nomor Ibu usahanya ini jenisnya apa, itu sesuai. Ibu usaha mau kemana aja, ke antar pulau, antar negara, itu nggak masalah dan itu gratis. Tapi kalau Ibu IUMK ya, yang Ibu minta di Pak RW, kemudian di stempel Pak Lurah, itu hanya berlaku di wilayah itu. Karena tidak diakui negara saat ini karena sudah dirubah menjadi NIB gitu. Kemudian dulu Bu, dulu itu ada bantuan memang untuk pelaku usaha. Kalau yang anggota saya dulu ketua di Batursari juga ya Bu ya. Dulu kami memfasilitasi yang punya NIB, belum punya NIB, saya sudah 4 kali membuat kegiatan fasilitasi pembuatan NIB massal se-desa Batursari. Itu anggota saya semua, kami kolektif saya laporkan ke sana dan alhamdulillah dapat semua. Satu orang yang bantuan pertama itu 2,4 juta kalau nggak salah. Kemudian bantuan yang kedua itu separuhnya 1,6.
1.600.000 itu bantuan yang kedua. Mungkin ibu kloter yang kedua tapi tidak didaftarkan. Jadi ibu hanya ibu, ayo bu bikin surat ini siapa tahu gitu. Tapi kalau ibu tidak mendaftar, lah sana mana tahu gitu ya. Nah itu fungsinya NIB juga seperti itu bu. Kemudian ibu permodalan itu juga tadi berhubungan dengan permodalan yang mungkin ibu waktu itu disuruh buat itu juga sekarang tidak IUMK itu tapi NIB itu bu ya, dari dinas itu pakainya NIB. Ada ya sudah oke. Bu, masih ada yang mau bertanya lagi? Jika ada, kami beri kesempatan satu orang. Pak ya. Nebeng ya bu ya. Bukan ibu-ibu. Sama perizinan itu nanti disurvei ke tempat apa tidak? Bapak izin apa dulu? Ya izin usaha tadi tahapannya. Begini, kalau PRT itu kan nanti tetap ada pendampingan PRT ya Pak. Kalau NIB kan tidak kita tidak didatangi enggak. Tapi kalau PRT itu setelah ibu mengajukan izin di situ nanti dilihat 6 bulan. Itu otomatis kan sudah masuk ke dinas perindustrian, kesehatan dan sebagainya. Setelah itu nanti akan didatangi memang Bapak, dicek. Cuman waktunya itu 6 bulan biasanya. Itu dicek betul-betul usaha tidak, masih ada usaha tidak. Kalau tidak ya enggak masalah. Barangkali lagi berhenti dulu atau apa. Karena terutama untuk makanan itu PIRT itu ada beberapa standar yang harus dilewati Bapak. Jadi sekarang itu lucu, izinnya keluar dulu baru dicek untuk PIRT. Itu ya, mungkin ini dulu ya Pak. Ada Baik ibu-ibu semua, berhubung waktu sudah maghrib dan ini bukan berarti menutup semua pertanyaan yang sudah panjenengan persiapkan untuk menindaklanjuti itu semua. Kami yakin bahwa panjenengan banyak hal yang ingin dipertanyakan. Untuk itu mohon pertanyaan nanti bisa dicatat dan selanjutnya dititipkan kepada Ibu Ketua PKK RT masing-masing yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada Ibu narasumber. Baik, untuk kegiatan ini saya selaku moderator kami tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli pisang raja, tidak lupa makan soto urat. Mari kita bersama-sama kembangkan UMKM Gerakan Ekonomi Rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.